Ya puji syukur Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. kita ngajengaken dilaksana ingkang angka ketiga menawi atur pangayubagya yuwana saking ngarsanipun Bapak Lancar Nugroho sekalian garwa. Inggih awit kalodhangan menika panjenenganipun boten kula matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sami pramila nyuwun gunganing punggalih dumateng panjenenganipun Bapak Maulana. Mugi kepareng anyalirani wonten ing adicara atur pangayubagya wonten ing kaliyan menika. Ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh sedaya tamu kakung lan putri sekecapna anggenipun nenggah ngantos pari purna pawiyahan utawi tasakuran ing dalu. Boten jawab nggih alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aja nangis ya Mas ya. Lara ora? Alhamdulillah. Ati baleni neh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya meladem ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lah niku pun klunting-kluntingipun dateng niku nggih kedahe salame nggih semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mati kok ibu nih, masa karo bapaknya lali. Ya, kalau panjenengan sami saged menghadiri undangan, karena menghadiri undangan itu wajib hukumipun kajaba wonten alangan. Bapak Lancar sekeluarga ing pundi ing dalu punika badhe sareng-sareng gandeng atinipun bungah. Badhe sareng-sareng ngrasake bungae kuwi bareng-bareng kalih warga sekitar. Alhamdulillah. Mari kula panjenengan sami saged dumiken mriki niku nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Napa wonten sing dugi mriki keadaanipun sakit enten? Mboten. Alhamdulillah. Menawi wonten nggih kita doakan semoga diberi kesembuhan. Salawat wa salam mugi kata terno dumateng Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibina wa rasulina khatamul anbiya dumateng keluarganipun dumateng para sahabat dumateng para tabiin dumateng para tabiut tabiin dumateng para alim ulama lan mugi kula panjenengan sami winjing angsal syafaat saking Rasulullah wonten ing yaumil akhir. Allahumma amin. Nggih, kula niku kesayah kenten mboten kepenak. Niki kaki kula ngenten niku wonten makman. Niki kula mboten ngurmati makanan. Makanya kula singkir rumiyin, dadose yen kula arep dijijakan ten mriki niku pun aman. Mekaten. Saderenge pangapunten nggih. Lajeng Bapak Ibu sekalian alhamdulillah rabbil alamin. Niki wau Mas Evander Jevan Kuridinilah Rajindra ya. Alhamdulillah sampun disunat. Ini kewajiban seorang bapak, seorang laki-laki. Kinten-kinten bapak-bapak pun sunat dereng Pak. Dereng. Tenane arep mindo tenan.
medis itu pun balik nggih monggo. Ya rung balik tak kon nyusuli rene. Permak. Yes. Lagi di servis. Kewajiban untuk kaum laki-laki. Karena luar biasa yang namanya sunat itu secara medis ternyata ketika orang yang belum sunat dengan orang yang sudah sunat itu akan lebih sehat orang yang sudah sunat. Kalau bapak panjenengan ngertosi zaman cilian sadèrèngé sunat niku ketika napa naminipun yes pokoknya kulit sing nutupi tengajengan niku mboten dibigak, mboten diilangi, maka di dalamnya akan ada sisa-sisa. Entah niku sisane pipis, entah itu sisa kotoran yang harusnya keluar. Terkadang warnanya ini secara medis warnanya agak kuning-kuningan mengental. Nah, itu nggak bagus. Jadi ketika sunat, maka itu dibuka kemudian menjadikan sehat. Secara medis sudah membuktikan setiap sunnah Rasulullah, setiap yang sudah disampaikan oleh Rasulullah itu ternyata membawa dampak yang luar biasa. Dampaknya kata sangat untuk kesehatan kula panjenengan sami. Termasuk yang terbiasa kalau toyan itu terbiasa berdiri, maka duduklah, jongkoklah. Karena apa? Karena ketika berdiri itu ternyata ada saluran di dalamnya itu ada yang tidak membuka. Jadi pipis ini orang los, orang tek kabeh, ada yang tersisa di dalamnya. Dan ini Rasulullah menyampaikan ketika kita mau toyan maka disunahkan untuk jongkok. Ini juga ada manfaatnya. Maka setiap yang disampaikan oleh Rasulullah itu mendapatkan perintah dari malaikat Jibril dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya tidak ada yang sia-sia. Sedanten itu nggadhahi manfaat ingkang sae dumateng kula panjenengan. Nggih, saderenge bablas. Gini iki pun kenal kula napa dereng? Dereng. Oh, namanya sudah ya. Di banner pun enten. Nggih, niki mungkin pertama kali kula ngambah mriki. Perkenalkan nami kula, orang tua ngasih nama Amiruddin. Biasa dipanggil ya Pak Amir enten. Boleh. Kang Udin ya oleh. Oh, Udin ya oleh. Apa meneh? Sing penting panggilane apik-apik. Ono sing manggil kalau anak-anak Om Amir boleh. Pak D Amir kok wis Pak D. Weh nyeleneh meneh Mbah Amir. Hah? Mbah Amir. Yo sesuk yen delalah iki rambute wis putih. Brengose putih, jenggote putih, nggo klambi putih, nggo kathok putih mencelat-mencelat minyak kowe. Lah kuwi isuk dipanggil Mbah. Insyaallah ada waktunya. Kalaupun Allah memberikan kita umur yang panjang, umurnya dawa, niku dongane siji. Diberikan umur sing barokah. Insyaallah yen umure barokah niku piye-piye kepenak. Penak neng donya, penak neng akhirat. Purun ta Pak nggih? Ya niku. Nggih asli kula niku Karangdawa, Pak. Karangdawa mriku perbatasan kalih Sukarjo. Jadi desa saya itu Tegalampel. Kemudian sakniki tinggal ten celak mriki, ten Gedaren Jatino. Saat niki kula ngajar wonten ing SDIT Hidayah Ngawen, dadose gurunipun Mas Jifar. Oh, bunter nggih. Nggih, gurunipun Mas Jifar. Dan alhamdulillah untuk kelas atas saya sudah nggak ngajar, jadi jarang-jarang ketemu Mas Jifar. Paling kalau bertemu bukan di dalam pembelajaran, tetapi ketemu ketika bermain di lapangan seperti itu. Nanti bunga ing manah lan ati. Mekaten. Lajeng istri setunggal asli Cokro Tulung. Dadosé menawi ten Cokro niku kula masuk ke sana niku mboten pernah bayar. Karena warga Cokro digratiskan seperti itu. Dia malah iklan Cokro. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wonten ing dalu punika kula panjenengan sami
niki makempal wonten ing mriki kagem napa Pak? Kagem panjenengan dedaharan. Nah niku wonten tehipun pun disumbangake dereng mau Pak? Sampun nggih. Oh sampun nggih. Dipun rahapi nggih santai mawon kalih kula. Kula nggih pun enten. Pun enten ning jatah mengke. Nggih, alhamdulillah. Mboten dobel keduse mung siji. Oh minumane ya Allah. Jenengan purun to mang mriki. Mboten napa-napa. Nggih. Nggih, Bapak Ibu sekalian alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing dalu punika kula panjenengan sami diparingi kathah kanikmatan termasuk niki Bapak Lanjar sampun nyunataken Mas Jifan dalam rangka memenuhi syariat agama supados Mas Jifan niki tumbuh menjadi anak yang balik, dados anak ingkang soleh, dados anak ingkang banggakan orang tua. Yang paling utama tansah taat pada Allah dan Rasulnya lan ugi orang tuanya. Allahumma amin. Nggih niki wong amin jenengan niku lho sing di istilahnya dibutuhkan agar supaya Mas Jifan benar-benar menjadi anak yang berbakti orang tua. Bapak Ibu sekalian alhamdulillahirabbil alamin. Ini kula panjenengan sami istilahnya memberikan semangat. Sagedu kita mriki alhamdulillah sing jenenge undangan niku mau nggak mau kalau panjenengan tidak ada halangan maka mewajibkan atau kita diwajibkan untuk hadir. Dan alhamdulillah kula panjenengan sami sudah dugi mriki dalam rangka menghadiri undangan walimatul khitan saking keluarga Pak Lanjar. Alhamdulillah. Mas kok mau alhamdulillah wae. Masalah kata alhamdulillah niku sakjane sepele. Tapi terkadang kalau panjenengan sami itu orang gampang ngucapke. Saya tak tanya, lo tak tanglet nanti. Sing esuk wau bangun tidur sudah membaca doa. Tiang pinten. Coba angkat tangan. Lho mung siji. Oh, tambah pinten? Oh loro alhamdulillah. Wong 100 kok ilmu wong loro ngono ya. Ya. Aku sing kok ki yo rak angkat tangan otomatis. Otomatis. Berarti telu ya. Karena nopo? Karena kalimatul hamdalah ini luar biasa. Kalau di dalam doa bangun tidur itu kalimatnya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Maka kalimat yang pertama adalah alhamdulillah. Motone melek yang diucap biasane yang bocah-bocah ya. Adik-adik kalau bangun tidur langsung malah kayak dolanan. Yaitu termasuk ketika kita bangun tidur hati kita sudah terpaut pada Allah mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillah. Ya dilalah ora apal dungane sing penting ngucapke alhamdulillah. Kalimatnya sepele ini terkadang awake dhewe lali. Ketika mengerjakan sesuatu, mengawali sesuatu, maka bismillah kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Mau minum bismillahirrahmanirrahim. Mau mengambil mic bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga mikir rager-rager meneh. Santai ya, Bro ya. Alhamdulillah mungkin udah dibedake nyatane tak kawe-kawe ket mau ki ya ora konslet. Berarti miki beda. Beda sing jimbuk atau beda sing dungani. Ya, alhamdulillah. Kita padha ayo, Mas. Nggih. Dadose Bapak Ibu sekalian, maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tansah kula panjenengan sami atuke setiap waktu. Maka yang kalau kita sudah terbiasa, ono barang jatuh janda ceblok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah. Kemudian ada sesuatu mulut kita terasa gampang mengucapkan kalimat thayyibah, iku tandane kula panjenengan sami kali Gusti niku sampun raket. Banggaan orang tua pastinya.
Mas Jifat punya adik berapa? 1. Cik pengen adik meneh ra? Kula tanggate Mas Jifat keluarga besar langsung. Oh bapaknya pengen mulai? Ya alhamdulillah. Lah terkadang ini kan bapak-bapak do malu-malu. Ya coba tak tanggate. Insyaallah. Pokoknya ngeten nggih. Kalau Allah masih memberikan kemudahan kita untuk istilahnya memberikan adik kembali, maka ampun takut. Tidak terlepas dari Nabi dan Rasul kekasih Allah. Nabi Ibrahim contohnya. Nabi Ibrahim sekian tahun itu gak dikasih putra. Setiap malam meskipun seorang Nabi, seorang Rasul tansah berdoa, doakan Allah. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Duh Gusti Allah, paring ana kula keturunan yang solih, keturunan yang akan melanjutkan real dakwahmu nanti. Ini yang selalu disampaikan oleh seorang Nabi dan Rasul. Napa meneh kula panjenengan sami awake dhewe iki sapa? Niki lho, seorang Nabi, seorang Rasul, Nabi Ibrahim, ketika Allah mengujinya lama tidak diberikan karunia anak, tansah berdoa setiap malam. Berdoanya khusyuk sekali. Alhamdulillah, Allah kemudian sekian tahun, sekian puluh tahun, kemudian Allah memberikan Ismail dari Bunda Siti Hajar. Tidak berselang lama, Allah memberi seorang anak bernama Ishak dari Bunda Sarah. Lah niki, maka kula panjenengan sami sing sampun digadhahi putra, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Lah terus sing durung piye Mas? Sing durung tetap bersabar, ikhtiar dijalankan. Loh, lah yen wis 2 tahun 3 tahun Mas, itu belum seberapa. Temen saya ketika waktu SMA itu dikaruniai anak ketika usia pernikahan sudah mencapai 13 tahun. Sampai istrinya itu udah bilang ke suaminya, Mas, cerai melaku Mas. Bapak ini pengen putra. Tapi suaminya dengan yakin, Dek, santai Dek. Gusti Allah ki nguji awake dhewe. Yen awake dhewe iki lolos ujian, engko Gusti Allah mesti paring. Niku selama pinten tahun? 13 tahun, Pak. Niku rencang kula ten Klaten niki. Alhamdulillah diparing putra, saking putrane sudah 3 tahun. Luar biasa. Ada kisah lagi teman istri yang di Lombok. Di sana kakaknya itu sudah berusia kurang lebih 50 tahun. Mereka sekian puluh tahun berumah tangga tapi belum dikasih putra. Sampai sudah pasrah. Kemudian ketika di dalam kepasrahannya itu mupu, yang Jawi kan mupu nggih, mupu putra. Mupu putra sampai sudah gak keinginan punya putra lagi. Tapi Allah kerso, Allah paring di usia istrinya yang mau ke 50 tahun, Allah paring putra. Alhamdulillah. Niki mboten dinyono-nyono. Jadi babakan putra niku kula panjenengan sami sing penting ikhtiar, insyaallah Gusti ingkang paring. Delalah pun diparingi, alhamdulillah dirawat di rumah kanthi sae. Dan termasuk niki kula panjenengan sami sing pun sepuh-sepuh, sing pun remaja-remaja luar biasa, maka kita harus ingat senantiasa taat kepada Allah dan Rasul dan jangan lupa untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Kula niku sebelum di sekolah di ngajar di SDIT, kula niku kerja di notaris, Pak. Saya di notaris ketika waktu kuliah, saya sambil bekerja karena saya sudah menikah, mau nggak mau harus cari kerja. Alhamdulillah bos saya waktu itu sangat welcome. Jadi tak sambil wirawiri Jogja niku mboten keberatan.
selama kurang lebih 3 tahun yang saya jumpai permasalahan ketika berkaitan pengukuran adalah antara kakak adik, antara anak orang tua. Niku ada aja permasalahannya. Ada bahkan yang sampai mencaci orang tuanya gara-gara apa? Gara-gara dibagai wong setitik. Mriki enten mboten, Pak? Wah, akeh biasanya mboten. Alhamdulillah. Menawi wonten monggo ya kita istighfari bareng-bareng supaya warga di sini itu menjadi warga yang senantiasa bakti pada orang tua. Senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Jadi intinya nopo, intinya kalau panjenengan sami sing diberikan kenikmatan oleh Allah, kehidupan kalau panjenengan sami nikmat yang luar biasa. Makanya monggo ngabekti dumateng Gusti, ngabekti dumateng Rasulullah. Lan kula panjenengan sami tansah bekti dumateng orang tua. Niki sing senantiasa kita naikkan. Anak-anak ketika di sekolah kita sampaikan seperti itu. Nggak boleh kok kita itu istilahnya marah sama orang tua, itu nggak boleh. Karena apa? Niku mboten sebanding. Zaman cilikan kula panjenengan mbok dieling-eling. Jek cilik zaman bar neng kandungan wae wis dielus-elus karo mbokne. Ya Allah nak, moga-moga besok jadi anak yang hebat ya. Oh, malah bal-balan. Lagi dong. Indonesia kalah apa menang? Oke. Yordania menang ya. Ndak apa-apa. Nggih. Ya paling gak ngikuti iku ndak ditekoki DKI mboten remen, ndak DKI gaptek. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kecil kalau panjenengan sami ning jero weteng aja ditimang-timang, dielus-elus, padahal dhewe iki bejijak ning jero weteng bal-balan, nendang rono nendang rene. Marah enggak ibu kita? Enggak. Waktu sudah lahir, ibu kita toh nyawa melahirkan kita dengan sakitnya luar biasa, tapi kita bahagia. Ketika kita sudah menangis keluar itu, lahir, ibu itu dengar kita nangis itu, hatinya yang tadi merasakan sakit di sekujur tubuhnya hilang semuanya. Karena apa? Karena tangisan kita. Lanjut. Yo itu ada nonton itu suaranya lah. Ya pasti ini ya, mau dieling-eling mawon. Kemudian ketika kita lahir di dunia, saat ini kalau tanggeti, saya lahir ke situ Pak. Ibu nopo Gusti Allah. Ibu nopo Gusti Allah Bu? Malah waduh, lah kok pertanyaannya ibu apa Gusti Allah? Yang Al-Quran sampun kasebat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu yang melahirkan kita dari rahim ibu kita. Jadi atas izin Allah kita lahir dari rahim ibu kita. La ta'lamuna syai'a, awake dhewe ora ngerti. Lahir cengen ngertine bagian nangis. Karena nangisnya anak itu adalah dia merasa bahagia telah dilahirkan di dunia. Ke alam yang baru, alam sing belum dia kenal. Maka tugas orang tua adalah mengenalkan sang anak untuk mengenal dunia yang baru itu. Dan alhamdulillah kecil waktu ibunya sudah terlelap tidur, bapak ya turu ketemu. Sang anak pasti malam-malam mesti kejak lelekan, nangis meneh. Ibuke tangi apa ora? Bangun apa mboten, Bu? Mbahne tangi. Oh, mbahne malah. Oh. Lah dikancani mbahne ya dibuka ibune. Mosok engko yang anake adalah ini apa le? Oh, haus. Mosok
bae sing nyusoni. Akeh boten. Mesti ibunya. Meskipun banyak bangun, pasti ibunya. Ya dikasih ASI. Karena ASI ini luar biasa nih, Ibu nanti yang sudah gadah putra malih monggo kalau bisa ASI itu 2 tahun nih. 2 tahun diberikan. 2 tahun diberikan. Karena apa? Karena ASI itu Gusti Allah sing nyiptake. Cilik-cilik ndak bengi ibune ra turu-turu gara-gara nangis saya luwe, lapar. Monggo kula panjenengan eling-eling jaman nek dhewe cilik iki. Wis angler ibune lagi mapan. Delalah kok ya. Oh ya, alhamdulillah isih bobok ya. Ibu tak mapan jiko bantal lagi ditaruh. Tangi meneh. Ya apa nih? Ibu iki lagi wae tangi, lagi wae bobok iki kok bangun. Mesti orang tua kita, mesti ibu kita pertama kali yang akan menghampiri. Ana apa dilihat? Oh, haus. Oh, enggak. Oh, ternyata pipis. Kalau pipis pasti akan diganti pampers. Karena apa kalau nggak diganti? Adik cilik, adik bayek niku kinten-kinten nyaman apa mboten, Bu? Yen delalah pipis wis motol-motol niku yen ora diganti nyaman apa mboten? Mboten. Tapi nggih mboten-mboten insyaallah napa mbok wonten jenenge ibu. Halah les ngono kebak-kebakno dhisik, muncrat-muncrat mboten. Pasti segera diambil, diganti pampersnya supaya dia nyaman, supaya dia tidur kembali. Nanti kalau sudah tidur kembali, ibunya juga baru istirahat lagi. Hah? Oh, ada yang mau mimik juga kelihatannya. Mosok wedi. Lajeng napa Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang paling utama. Kenapa kalau tanya tadi siap boten kalau panjenengan sami kalau dibutuhkan orang tua kita untuk nyebokin mereka. Ketika sudah tidur, kok putra kita nangis lagi. Dilihat, ini apa nih? Haus? Pipis? Lah apa? Bapak. Lah ya apa? Loh, ternyata lah terus pripun pasti seorang ibu akan dilihat, oh apa bener ya? Oh ternyata gerjel-gerjel. Bahasa jenengan mendok. Langgit. Seorang ibu nggak mungkin akan tega. Oh alah le, ibu iki lho, tangane iki wis bar cuci tangan, wis dicuci nggo hand sanitizer. Apa meneh awan lagi ibu bangko salon, habis manikur pedikur, tinggal ngendengkur. Masa arti mandokmu. Tapi seorang ibu yang mulia, dia pasti dengan tangannya, oh ya Allah nak. Oh sudah banyak gitu loh, dong-dongmu. Oh ambune ya Allah kalau minyak kasturi lho, ndoke minyak kasturi. Niku ya nak ibu ora ono ya. Oh ambune ki jane jelas ra enak. Oh ya Allah ambune kaya duren ibu mampir golek duren sesuk. Itu seorang ibu yang mulia hatinya. Anaknya yang tadi BAB juga segera dibersihkan dengan tangannya. Orang mungkin ibu sing lele di moto wah jika entong dicuci boten enten lo yakin boten enten dengan tangannya sendiri dengan kelembutannya. Maka dari sini kulo pengen kulo panjenengan sami flashback bagaimana orang tua kita yang mungkin sekarang kedudukannya sudah tua, yang mungkin kedudukannya sekarang membutuhkan bantuan kita. Bantuan apapun kita harus bisa membantunya. Memang jenengan wis pernah bantu Mas, wis pernah nyebokin bapak ibu Mas. Ya alhamdulillah kalau saya ngomong ya tak praktekin Mas.
Alhamdulillah kemarin ketika tahun 2014 ayah saya sakit di rumah sakit, yang merawat siapa? Iki sing nyeboki sapa? Ya iki sing ngangkat-ngangkat? Ya iki sinten? Anake. Jangan sampai wah nek perawat kok aku bayar rumah sakit kok mbak turu mbak bapakku kan ngendok tolong perawat harusnya dengan tangan kita itu loh. Ini termasuk harapan dari seorang ayah ibu agar supaya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang bakti, yang akan ingat kepada orang tua. Kalaupun kita bekerja di luar jauh sana nanti anak-anak kita, maka tekankan dari kecil supaya mereka ingat kita. Jadi gak hanya transferan mereka, tetapi kehadiran mereka kita harapkan. Saya kalau ke tempat Karangdowo, ke tempat ibu saya sampai sana itu ibu mesti cerita. Ya di rumah ke orang tak rumah ke setengah jam, sak jam, kadang meh 2 jam cerita. Saya diceritakan apa? Wingi saya kalau baru mriki pun diceritani. Dalam hati, ibu cerita niki meleh, tapi saya nggak bilang karena apa? Karena menjaga hati seorang ibu. Ya kita dengarkan, karena kalau sudah mulai sepuh itu biasanya senang sekali untuk bercerita. Menaik panjenengan, delala orang tua masih sudah usia tua, mesti yang kepethuk bapak kepethuk mbak anak-anak mesti cerita. Ini kita dengarkan dengan seksama, kita tanggapi dengan baik. Karena apa? Karena usia sudah tua itu ketika mereka bercerita, mereka bahagia, atine seneng. Yang atine bahagia, atine seneng, insya Allah umurnya dawa. Ora teko-teko, wong tuane lagi lingguh, rene-rene le. Wah, bu, aku kesel pengen turu. Ibu lagi harap ceritanya malah dipengenggah. Kasihan hati orang tua mesane. Oje bu enten apa kalih lenggetan nggih pukul ora dingantuk Mas. Oh ora apa-apa. Biasane ngoten iki. Ya saniki resik. Apa mulai wengi lebaran. Kula niku masih sering kalau ke orang tua niku paling kita ke sana bawa gula 2 kilo, bawa minyak 1 kilo, nanti bawa teh gitu 2 bot. Ning mulai digawani beras. Pirang kilo Mas? Nggih mboten 1 kilo 2 kilo, paling 20 kilo. Bateri. Tapi kita nggak mengharapkan. Tapi kalau orang tua sudah menyiapkan ya kita bawa. Karena ketika orang tua menyiapkan, niku harapannya anaknya merasakan panen hasil mereka. Meskipun di rumah masih berhasil. Bahkan sampai yang beras di rumah, kalau saya sudah beli itu, mesti saya utamakan beras dari orang tua. Sampai kadang beras yang kita beli itu teteran. Ya enggak apa-apa. Kalau teteran ya memang untuk jatah ayam kita kasihkan ayam. Kalau bisa diinteri masih kita bisa makan, kita bisa makan. Nonton. Sekalian, insya Allah niki termasuk kita bersama-sama bagaimana kita meningkatkan keimanan kepada Allah. Dan Jumat mesti disampaikan ittaqillaha haitsuma kunta. Wa asmi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalimat pertama adalah kita tansah bertakwa kepada Allah. Loh carane gampang nih takwa piye to Mas? Gampang. Carane siji. Awake dhewe agamane Islam, berarti yang paling utama adalah sholat. Karena rukun Islam yang kedua. Kalau yang pertama semuanya insya Allah saya yakin, ya, syahadat itu semuanya insya Allah saya yakin sudah dilafalkan, sudah diyakini, karena memang keimanan dengan bersyahadat itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tasdik biqalbi, meyakini dengan hati kalau panjenengan sami. Yang kedua iqraru bilisan, mengucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sudah diucapkan dengan
lisan. Yang ketiga ini terkadang yang berat, yang berat, termasuk mengamalkan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Yang ketiga adalah arkanul bil amal, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita didik dari kecil. Ya kecil-kecil kayak gitu. Ya Mas ya. Sejak kecil dari lahir, maka kewajiban ayah ibundanya adalah memberikan pendidikan yang baik. Kalau perlu Pak Bu, kalau perlu anak jenengan itu esoh moco al-fatihah niku le ngajakin jenengan. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Tekan rampung niku sing ngajakin jenengan orang tua sing TOPBGT. Ya mengajarkan mengetahui Tuhannya adalah panjenengan, itu jenengan orang tua yang TOPBGT. Oh Gusti itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ngajak sholat niku panjenengan orang gurune. Niku jenengan termasuk orang tua yang TOPBGT. Anak saya umur 3 tahun sudah mulai saya ajak ke masjid. Datang masjid pripun? Ya jenenge bocah 3 tahun. Melayu ngalor ngidul ya. Mesti jaluk gendong bapak nih. Itu hal yang biasa. Sing penting ini dumateng Pak Takmir ini enten mriki nggih. Monggo memakmurkan masjid itu tidak mudah. Di tempat saya sendiri aja kita sebagai takmir masjid di sana sudah mengupayakan. Bahkan samping masjid itu kan ada namanya, kalau masjid kan ada sebelah belakang itu serambi ya, ada serambi. Sekarang kita kasih fasilitas untuk pingpong agar supaya anak-anak muda itu juga tertarik datang ke masjid, karena sulit sekali ngajak anak-anak remaja sekarang. Maka kalau ada yang anak-anak kecil ke masjid, ampun didukani, tapi kita arahkan. Oh takbir kabeh saja ini. Ini upaya kita memakmurkan masjid, karena takmir itu adalah memakmurkan. Jadi sing dibangun tidak cuma fisiknya saja, yang di dalam masjid harus kita bangun bersama-sama. Ini sudah ke lingkup masjid. Kalau di dalam lingkup keluarga kita, ya mulai dari sang ayah piye nyontohke sholat ke masjid diajar. Yang dilalau dan terus istilahnya anaknya masih kecil diajak berjamaah di rumah. Sampun dereng Pak. Pun nggih. Ini harus ya. Karena kewajiban orang tua yang mengarahkan, jangan sampai nanti ketika di akhirat sana kemudian ditanya sholatnya, anak kita tidak bisa menjawab apa-apa. Karena amal yang pertama yang akan dihisab itu sholat. Maka malam hari ini saya tekankan, kita tekankan bersama, kita belajar bersama, mengingat kembali ini anak-anak kita, termasuk Mas Jifan ya. Mas Jifan sholatnya tambah ya, nggak usah dieling ke orang tua. Oh ayah sholat, segera siap-siap ke masjid. Jauh nggak tahu masjidnya sini Mang? Pundi toh? Oh mriku toh? Wah lah, jing. Oke. Nggih, kula trawangi sik. Nggih cerak mriku gitu. Ya kula nate salat teng masjid mriku. Lah niki Bapak Ibu sekalian, bagi masjidnya dekat. Makro mas masjid dari sekitaran. Yang jauh boleh nggak? Terus ke masjid boleh, malah ganjarannya tambah akeh. Langkahnya luar biasa dihitung. Luwih bejo. Tapi kalau yang jauh, ora nyang masjid, kuwi jenenge ora bejo. Yes pokoke entek-entekan rugi nih. Nggih. Karena apa? Yang pertama kali nanti dihisab itu sholat. Niki tekanan di sholat. Mbak, anak kita petakan dia. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesuk sing pertama kali dihisab, pertama kali
itu adalah as-sholat. Sholatnya. Yang sholatnya saya, sholatnya bagus. Ya. Insya Allah amal yang lain akan mengikuti. Fa'in sholat sholat iru amali. Iya. Amalan yang lainnya insya Allah akan mengikuti baik. Karena apa? Karena sholatnya baik. Terus yang sholatnya nggak bagus, bahkan gotang-gotang dia mas. Ya mau nggak mau. Ya. Fasada sa'iru amali. Maka amalan yang lain juga akan menjadi jelek. Maka penekanan, monggo anak-anak kecil kita ajarkan sholat, kita ajak ke masjid. Apalagi yang sudah sunat, maka dia sudah mulai beranjak menjadi balik, maka harus sholatnya dijaga. Ora oleh bolong ya mas ya. Jangan sampai kalau pas anak-anak bertanya siapa yang tadi subuh sholat, angkat tangan, mesti ada yang nggak sholat. Mesti ada. Tak tanya lo kenapa mas kok belum sholat? Jawabnya, wong tanginya keringan kok, tanginya jam itu loh. Kan sudah disampaikan berkali-kali. Kamu tidur itu ada rukhsahnya. Jadi ketika tidur kamu bangun segera sholat. Buat jam piro dan sholat. Bangunnya jam 8 langsung sholat subuh. Nggak apa-apa. Ini aja sering-sering. Berarti yang sering-sering bukan karena apa? Bukan karena istilahnya dia sengaja lah, bukan karena ketidaksengajaan, tapi karena buat sengaja memang jangan ya. Karena ketidaksengajaan kita tidur dengan lelap kemudian bangun jam 7 segera sholat. Termasuk bapak-bapak juga begitu, ibu-ibu juga begitu. Pokoknya kalau dilalah wayai sholat kita ketiduran, ini ada rukhsah dari Allah. Ketika bangun ya kita segera sholat, melaksanakan sholat itu. Dunia dan akhirat. Kata nggih, danten mawon. Monggo sareng-sareng kula panjenengan sami ndedonga kita nyuwun dumateng Allah supaya Mas Jifan diberikan kemudahan di dalam penyembuhannya, Mas Jifan diberikan kemudahan di dalam bakti pada Allah, Rasul dan orang tuanya, Mas Jifan diberikan kemudahan di dalam belajarnya, Mas Jifan diberikan kemudahan di dalam meraih cita-citanya dan membanggakan orang